Kak Natali, rungokno ya. Di luaran sana masih banyak anak kecil yang tidak seberuntung anak Kak Natali yang masih mendapatkan nafkah dari seorang ayah walaupun kalian sudah bercerai. Bahkan ya, sekelas Nikita Mirjani aja setelah dia bercerai dengan mantan suaminya, anak-anaknya itu tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Hola netizen yang tercinta. Belum lama ini viral komentar lama Natalie Holzer ketika mengeluh mendapatkan nafkah 25 juta dari Sule. Dalam komentar tersebut, Natalie Holzer mengaku uang 25 juta yang diberikan itu kurang untuk kebutuhan putranya Azam. Natalie Holzer mengaku kebutuhan putranya itu sangat mahal. Apalagi untuk susu Azam sendiri, ia menghabiskan uang Rp800.000 per kalengnya. Hal ini karena susu yang dibelinya itu memang khusus anti alergi. Tidak hanya itu, Natalie Holzer juga menghabiskan banyak uang untuk kebutuhan seperti baju, sepatu, hingga sabun iritasi yang mencapai jutaan. Oleh sebab itu, nafkah 25 juta dari Sule dinilai masih sangat kurang. Sementara itu, komentar Natalie Holzer menjadi perhatian netizen yang budiman. Beberapa mengatakan kalau Natalie Holzer tidak bersyukur sudah diberi nafkah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hah? Harga sepatu anak 10 juta? Hei, jangan pada julid, jangan pada suzon. Itu untuk 50 pasang, coy. Saran gue nih buat Mbak Natalie Holzer, ya kan? Mendingan kalau beli sepatu anak itu satu pasang aja. Jadi murah kan? Kalau 10 juta dapat 50 pasang, ya satu pasangnya berarti cuma 200 ribuan gitu ya. Kan murah, sisanya banyak tuh. 25 juta sebulan dari Kang Sule. Sisanya lumayan lah buat beli macem-macem, ya kan? Apa kabar gue nih yang bajunya rombeng? Tiap hari makannya mie, telur. Kak Natali, rungokno ya. Di luaran sana masih banyak anak kecil yang tidak seberuntung anak Kak Natali yang masih mendapatkan nafkah dari seorang ayah walaupun kalian sudah bercerai. Bahkan ya, sekelas Nikita Mirjani aja setelah dia bercerai dengan mantan suaminya, anak-anaknya itu tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Apalagi wanita-wanita di luaran sana yang setelah bercerai anaknya dibawa sendiri. Kebanyakan Koko lihat ya sang ibu lah yang mencari nafkah untuk anaknya. Jadi menurut Koko bersyukur itu perlu banget sih. Kalau bisa ya hidup sederhana aja udah cukup. Diajarkan dari dini. Apalagi kita sebagai orang tua dari keluarga yang sederhana. Bener gak? Gimana tuh perasaan sama anak-anak yatim piatu yang tidak mempunyai kedua orang tua? Siapa yang nafkahi? Kadang mau makan aja dibatasi gitu loh. Apalagi mau beli susu formula, lebih kasihan tahu. Guys, sebenarnya saya males banget mengomentari masalah ini. Pertama, kemarin itu mengenai lepas hijab. Kedua, sekarang katanya dia menolak dengan pemberian uang jatah untuk anaknya. Katanya seperti itu. Kalian tahu siapa dia? Benar, Natalie Holzer. Saya waktu itu pernah mengatakan bahwa dia adalah anak yang baik, anak yang memang patut dirangkul karena dia adalah seorang mu'alaf yang perlu bimbingan secara moral, spiritual dan sebagainya. Namun barangkali dengan perjalanan waktunya dia tidak menemukan titik kedamaian ya, maka berpisah dengan Sule. Oleh karena itu, kita semua nih, wartawan maupun netizen maupun siapapun orang yang melihat, hanya melihat dari sisi luarnya saja kan. Tapi yang jelas secara kasat mata, secara sosial, secara psikologis mungkin akan dianggap tidak baik karena dia melakukan sesuatu di luar dari batas kelaziman gitu ya guys. Nah, karena membuka hijab itu kan bukan sembarangan ya guys. Itu kan keyakinan kita kepada Tuhan gitu. Nah itulah yang dianggap tidak lazim gitu ya. Dan sekarang harusnya dia bersyukur dengan dia menerima atau mendapat santunan dari Sule. Itu kan harusnya lebih dia menghargai pemberian apapun ya. Sekecil apapun pemberian itu kita harus perlu syukuri gitu loh. Namun ya dia punya prinsip lain barangkali ya guys. Yang jelas
Kita menghargai semua apa yang dia inginkan. Tapi kalau secara kasat mata diekspos dan dibesar-besarkan oleh media, maka disitulah saya terutama, ini akan merusak mental anaknya. Saya hanya fokus kepada anaknya. Bagaimanapun Azam adalah anaknya yang perlu kita perhatikan, baik secara psikologis maupun perkembangannya. Dia itu pasti akan bingung mana, ke siapa, dan bagaimana dia kelanjutannya. Oleh karena itu, tetaplah menjadi orang tua yang baik untuk dia. Jangan kita memikirkan ego saja tanpa kita itu bersimpati atau peduli terhadap anak kita. Oke, gitu aja ya. Salam Rita Gading. Di TikTok lagi viral, mohon maaf, seorang janda dinafkahi 25 juta. Itu kurang bersyukur. Aku nggak pengen ngomongin kedua belah pihak, aku cuma pengen ngomongin secara logika. Ini buat kalian semua yang sudah bercerai tapi ayahnya masih hidup. Kalau masih dinafkahi sama pihak laki-laki atau ayahnya, berapapun nominalnya kamu terima. Jangan pernah berpikir nominalnya harus ditentukan oleh wanitanya. Harusnya kamu tuh sangat bersyukur. Kenapa? Banyak anak-anak di luar sana yang tidak seberuntung kamu mendapatkan nafkah dari seorang ayah. Contohnya aku sendiri, Nikita Mirzani dengan ketiga anaknya. Anak-anak yatim, bapaknya pengangguran, dan masih banyak kasus lainnya. Kita bisa melihat banyak wanita yang cerai, mereka malah berjuang untuk menghidupi anaknya sendiri. Single factor, single mom, mereka juga berpikir mau kasih ya silahkan, mau enggak juga silahkan. Cobalah dunia dikutak. Sekarang posisinya kan pria tersebut kere, makanya kamu mau menikahi pria tersebut. Coba kalau pria tersebut gak punya apa-apa, apakah kamu mau menerima dia sebagai suami kamu? Jawabannya 100% gak akan mau. Makanya kalau kita mau menikah, kita memang harus benar-benar hati-hati cari pasangan. Oke, aku tuh nggak nyangka aja, aku nggak nyangka kalau netizen ketika ada artis yang ngelakuin kesalahan menghujatnya dengan kata-kata yang tidak pantas. Tadi kan aku scroll tuh video yang tadi ya. Banyak dari kalian, nggak banyak sih, maksudnya adalah beberapa orang yang menghujat Bunda Natali. Dan juga kebanyakan, untungnya kebanyakan yang mensupport Bunda Natali. Dari sini kita harus belajar bijak dalam mengetik komentar. Kalian boleh mengomentari seseorang sesuai yang kalian inginkan, tapi tidak dengan menjatuhkan mental artis tersebut. Oke, kalian nggak tahu kenapa seseorang berubah. Karena yang tahu alasan seseorang berubah hanya dirinya sendiri. Dan yang kedua, dia mau pakai hijab, dia mau buka hijab, dia mau pakai pakaian seksi, itu urusan dia. Kita boleh memperingatkan, tapi sekedar memperingatkan, bukan memaksa seseorang melakukan sesuai kehendak kita. Terserah Bunda Natali mau pakai hijab atau enggak, itu urusan dia, dosa-dosa dia dengan Tuhannya, bukan dengan kita. Kita hanya penonton, jadi lakuin aja sesuai yang harus kita lakuin. Kita memperingatkan dia boleh, tapi dengan tidak berkata kasar, oke? Sampai sini paham? Semoga kedepannya netizen Indonesia ini lebih bijak dalam berkomentar, oke? Nggak usah tersulut emosi dari seseorang yang menginginkan kejatuhan seseorang, oke? Natali sekarang sudah buka hijab, cakep pasti. Sejak putus sama Sule, dan ada kasus yang kemarin yang masalah anaknya sudah clear ya permasalahannya, tapi yang masalah anaknya, tapi sekarang dia buka hijab lagi rame. Dia buka hijab mungkinnya kalau pendapat gue karena dia ingin penampilannya biar tambah cakep. Bisa juga. Mungkin juga kalau dia pakai hijab, mungkin kelakuan atau sifat-sifatnya belum pas kalau dipakai hijab. Intinya jadi tetap Natali semoga selalu Islam dan berpegang dulu, jangan pindah agama ya Natali ya. Tetap harus Islam ya, nggak masalah sih sebelum buka hijab. Hijab itu pas hanya apa ya, dibilang wajib atau sunnah gue nggak tahu ya, ini biar netizen yang komentar. Tapi gue sih setuju aja kalau Natali buka hijab, karena aja intinya cakep dan dia mungkin mencari
rezeki dari penampilannya karena dia kan cakep banget. Jadi gue sih setuju aja kalau Natalie berhijab, biarin nikah lagi. Bye.